Ya, baik. Sebelum kita ke soal reaksi netralisasi, ya, kita akan bahas dulu apa itu reaksi netralisasi. Nah, reaksi netralisasi ya merupakan jenis khusus ya dari reaksi lain ya, yaitu reaksi pergantian ganda. Atau di sini didefinisikan sebagai reaksi pergantian ganda itu biasanya adalah reaksi netralisasi. Nah, untuk definisinya sendiri ya, reaksi netralisasi ya adalah reaksi antara asam ya di mana di sini adalah donor H+ ya dan basa sebagai aseptor. Nah, donor itu berarti yang memberikan gitu ya. Sedangkan kalau basa itu sebagai aseptor H+ berarti yang menerima H+ dari senyawa lain. Ya, sehingga membentuk garam atau padatan ionik ya dan air atau H2O nanti. Nah, untuk reaksi umum dari jenis ini ya atau reaksi netralisasi ini ya biasanya nanti akan disimbolkan dengan sini Ha ditambah BOH menjadi H2O plus Ba. Nah, di mana A ya adalah anion dalam asam dan B adalah kation dalam basa ya. Jadi nanti ada senyawa asam, senyawa basa ya direaksikan sehingga terbentuklah suatu reaksi netralisasi atau reaksi nanti ada dihasilkan garam di situ ya. Nah, di sini coba kita lihat dulu ya. Reaksi ini disebut reaksi netralisasi karena garam. Ya, di sini ditunjukkan sebagai Ba dan air H2O mempunyai sifat netral ya, dimana nanti pH-nya sama dengan 7. Oke, di sini ada contoh untuk senyawa untuk reaksi pergantian ganda yaitu reaksi netralisasi ya. Di sini ada HCl dan NaOH, di mana HCl sebagai asam kuat, NaOH sebagai basa apa? Basa kuat atau basa lemah? Ya, sebagai basa kuat ya. Nanti akan terbentuk suatu garam ya di situ. Nah, di sini coba kakak tulis dulu ya. Ini asam kuat. Sebagai asam kuat ya, sedangkan NaOH HCl sebagai asam kuat, NaOH sebagai basa kuat. Oke. Nanti ya akan terbentuk suatu garam ya, natrium klorida. Nah, di sini ya perlu diketahui reaksi ionisasinya gitu ya, dimana nanti HCl itu akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-, sedangkan NaOH jadi Na+ dan OH- ya. Dimana nanti dalam reaksi kimia ya kation gitu atau yang bermuatan positif gitu ya akan selalu berikatan dengan anion atau unsur atau senyawa ya yang bermuatan negatif gitu ya. Jadi nanti H ini H+ ya dia akan terikat gitu ya dengan OH ya, sedangkan Na+ ya yang bermuatan positif ya itu akan berikatan ya dengan muatan negatif dari Cl- ya. Tuh, sehingga terbentuklah nanti H2O gitu ya sebagai air di sini ya yang bersifatnya netral. Nah, dan garam ya NaCl atau natrium klorida yang terbentuk dari reaksi HCl ditambah NaOH gitu ya, atau natrium hidroksida gitu ya, nanti jadi NaCl. Itu ya reaksinya. Untuk reaksi ini disebut sebagai reaksi pergantian ganda gitu ya, dimana nanti di sini ada dua senyawa ya. Senyawa pertama itu HCl, senyawa kedua itu adalah NaOH gitu ya, pergantian ganda atau disebut juga sebagai reaksi netralisasi. Kemudian contoh yang kedua ya supaya kita lebih paham, di sini ada HBr dan KOH gitu ya. HBr ya atau asam bromida dan juga KOH atau asam apa? Asam basa ya. KOH itu basa yaitu kalium hidroksida gitu ya. Nah, HBr ini asam tadi. Asamnya asam kuat atau asam lemah nih HBr? Asam kuat ya.
kemudian KOH itu ya basa kuat. Nah, di sini akan terbentuk garam juga nih ya, kalium bromida gitu ya. Oke, di sini sama kayak tadi ya konsepnya, ketika HBr itu mengion gitu ya akan menjadi H+ dan HBr-. Kemudian KOH ya, kalsium hidroksida jadi K+ dan OH- atau ion hidroksida. Nanti di sini untuk reaksinya ya selalu ya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kation akan selalu mengikat anion ya dari masing-masing senyawanya ketika dia mengion dalam air atau terjadi reaksi ionisasi. Nah, di sini berarti H+ ya akan selalu terikat dengan OH- gitu ya, sedangkan kation atau K+ di sini ya akan selalu berikatan dengan Br- atau ion bromida ya, atau ion bromin ya. Akan selalu berikatan di sini. Oke, sehingga terbentuklah garam kalium bromida ya, terbentuk garam kalium bromida di sini ya, suatu garam dan air di sini ya. Oke. Ini disebut sebagai reaksi pergantian ganda atau reaksi netralisasi ya. Nah, reaksinya nanti ya terkait dengan reaksi netralisasi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas soal berikut ini. Reaksi berikut yang menunjukkan reaksi netralisasi asam basa yang mana ya? Di sini ada A, B, C, D dan E ya. Sampai E di sini ya, kita tentukan yang mana yang mengalami reaksi netralisasi asam basa gitu ya. Nah, yang perlu dicatatkan di sini adalah tidak semua reaksi netralisasi itu selalu mengalami pergantian ganda ya, tergantung reaksinya itu apa dengan apa gitu ya. Ketika reaksi senyawa dengan senyawa gitu ya, yang contoh yang tadi itu kan asam kuat dan basa kuat gitu ya, maka dia akan terjadi reaksi pergantian ganda gitu ya. Tapi ada juga reaksi pergantian tunggal gitu ya. Mungkin nanti kita akan temukan di sini jawabannya gitu ya, karena nanti yang bereaksi itu adalah suatu unsur dengan suatu senyawa gitu ya, maka dia disebut sebagai reaksi pergantian tunggal gitu. Tapi dia juga masih termasuk dalam reaksi netralisasi asam basa. Oke, lanjut kita bahas dulu yang pertama ya, yang A. Nah, yang A ini adalah asam sulfat ya kan, H2SO4, suatu asam kuat. Nah, ketika dia terionisasi dalam air maka akan bentuk ya suatu NH+ di sini ya, NH+, 2H+ ya, dan SO4 2- ya kan. Nah, sedangkan H2O jika terionisasi dalam air maka akan bentuk H+ dan OH- gitu ya. Nah, tadi konsepnya tadi ya, kation akan selalu berikatan dengan anion gitu ya, sedangkan dan itu akan terjadi pertukaran. Berarti di sini nanti H+ ini ya bakal berikatan dengan siapa? Ya, OH- gitu ya, sedangkan SO4 2- ya ion akan berikatan dengan H+ atau sebagai anion berikatan dengan kation. Maka di sini reaksinya SO4 2- dan H3O+. Nah, sedangkan reaksi yang ada di soal itu ya, ini adalah reaksi yang seharusnya ya, reaksi yang sebenarnya atau seharusnya gitu ya. Nah, sedangkan di soal itu reaksinya adalah terbentuklah H3O+ plus SO4 2-. Nah, reaksi ini ya kita katakan reaksi ini tidak tepat gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini telah terjadi reaksi netralisasi karena hasil reaksinya pun ya kurang tepat gitu ya. Oke. Dan kalau kita lihat gitu ya, nanti di H3O+ nya itu ya, di H3O+ nya ini ya, ini adalah ciri khas dari larutan yang dia itu terkandung sifat asam ya. Jadi larutannya nanti pasti bakal bersifat asam. Oke. Yang A berarti kurang tepat ya.
misal suatu amonia, ya ini fasenya gas, ya berarti amonia, ya gas amonia, ya kemudian direaksikan dengan H2O gitu ya, maka akan terionisasi menjadi H+ dan OH-. Ini dalam bentuk liquid ya, atau fasenya cair gitu. Dan menjadi reaksinya itu NH4+ ya, dalam bentuk aqueous, artinya dalam bentuk larutan di sini ya. Nah, kemudian maka di sini reaksinya NH4+ dan plus OH- gitu kan. Nah, ini reaksinya sudah tepat gitu ya, sudah benar reaksinya gitu. Cuma kita lihat dulu dari hasilnya ya. Jadi tadi ya konsepnya itu tadi akan terbentuk ya NH4+ sebagai asam konjugasi ya dari si basa ya. Jadi di sini NH3 ini bersifat sebagai basa ya. Sedangkan H2O itu bersifat sebagai asam. Nah, di sini basa kehilangan basa ini dia disebut sebagai asam konjugasi. Basa lagi. Ini kan basa sama ini ya. Basa sama ini itu disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Di sini basa dia kan NH3 hanya ada 3. Nah, di sini NH4+ hanya ada 4. Artinya ada penambahan 1 H+ ya, sehingga dia disebut sebagai asam konjugasi. Sedangkan kalau basa konjugasi itu ya ketika dia itu kehilangan 1 H+-nya gitu ya. Di sini kan H2O itu punya 2 H ya. Tapi di sini jadi OH- ya, artinya H-nya sudah berkurang 1 sehingga dia disebut sebagai basa konjugasi. Nah, asam di sini ya sama basa konjugasi ini disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Kemudian ya ini larutannya sudah benar ya, reaksinya ini udah benar gitu ya. Tapi kita lihat sini dihasilkan NH4+ dan OH-. Nah, OH- ini merupakan ciri khas ya dari suatu larutan ya yang dia itu bersifat basa. Artinya larutan ini belum bersifat netral. Sedangkan yang mau kita cari itu adalah mana nih reaksi asam basa yang terjadi reaksi netralisasi gitu ya. Jadi ini juga belum tepat gitu ya. Ini reaksinya benar ya, sudah benar. Oke, lanjut yang C ya. Jadi yang C ini ya, ini yang tadi dibilang ya, dia unsur dengan suatu senyawa. Nah, di sini Ca ini adalah golongan 2 ya, golongan 2A ya, dimana dia mewakili suatu metal atau suatu logam gitu ya. Maka dia akan terion kalau dia dilarutkan dalam air, maka akan terjadi ionisasi yaitu Ca2+. Nah, sedangkan H2O tadi tetap ya H+ dan OH-. Nah, ini tinggal disamakan koefisiennya gitu ya, angka di depannya. Nah, di sini ya kemudian maka mereka akan bereaksi nih ya. Ketika Ca ini kan sebagai logam ya, makanya di sini ditulis sebagai solid. Sedangkan H2 itu aqueous, sudah bentuk larutan. Nah, kemudian ya nanti akan terbentuk CaOH2 kali dalam kurung ya aqueous plus H2 dalam fase gas ya. Artinya dia dalam bentuk uap ya, uap gas. Nah, di sini ya jika kita lihat dari reaksinya ya di soalnya yang benar itu reaksinya seperti ini ya. Ini udah benar nih reaksinya, udah benar reaksinya gitu kan. Nah, kemudian ya, nah di sini ya Ca2+ itu sebagai kation ya terikat dengan anion ya. Jadi di sini akan mengikat ke sini ya, sedangkan yang ini ya akan sendiri gitu ya, akan tunggal gitu reaksinya. Jadi reaksinya ini nanti disebut sebagai reaksi perpindahan tunggal atau pergantian tunggal gitu ya. Karena di sini antara unsur dan senyawa gitu ya. Maka nanti akan terbentuk asam konjugasi ya dan basa konjugasi ya kan. Oke, gitu ya. Nah, reaksi ini benar dan reaksi inilah gitu ya yang dapat dikatakan sebagai reaksi netralisasi gitu ya. Tadi Kak, dan juga telah memenuhi perpindahan tadi ya. Ca di sini kan yang tadinya dia nggak dapat H, di sini dia dapat H gitu kan, dapat hidrogen sebagai asam basa konjugasi gitu ya dengan yang ini. Katakan ini yang warna hijau ya. Ya, asam basa konjugasi.
sedangkan yang H2O ini juga bisa ya sama si H ya, sebagai pasangan ya asam basa konjugasi juga. Oke. Sehingga ya tadi kan definition kita tahu ya asam basa konjugasi itu kayak gimana, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai reaksi netralisasi. Oke, ini sudah jelas ya sebenarnya jawabannya yang C. Tapi kita lihat dulu jawaban yang D dan E, kenapa mereka bisa tidak tepat gitu ya. Nah, untuk yang D, kita lihat di sini ada SO3 ya. Nah, kemudian dengan H2O. Nah, ini adalah bentuk dari senyawa dengan senyawa ya. Nah, di sini ya SO3 itu lebih cenderung kepada asam ya. Ini suatu asam. Sedangkan H2O itu nanti dia bisa amfoter ya, dia tuh bisa bersifat amfoter. Artinya dia bisa bersifat asam atau dia juga bisa bersifat basa gitu ya, tergantung nanti dia direaksikan dengan senyawa apa. Nah, kebetulan di sini SO3 itu akan bertindak selalu sebagai asam, maka H2O di sini bertindak sebagai basa gitu ya. Nah, ini reaksi netralisasinya ya, H+ dan OH- gitu ya. Dan SO3 ya, SO3 aja ini ya. Jadi kalau ion baru dia. Oke. Nah, nanti ya untuk reaksi ini, maka reaksi yang terbentuk adalah H2SO4 gitu ya. Nah, ini udah jelas sih sebenarnya ya. Akan bergabung nih H2O dengan SO3 gitu ya. Nah, ini H2SO4 itu kita sudah tahu gitu ya, bahwa H2SO4 itu adalah larutan asam ya. Artinya dia tidak terjadi reaksi netralisasi gitu. Ini udah jelas banget. Jadi kita gak usah pilih yang ini, udah kita lewatin ya. Tuh. Karena kan tadi definisinya ya, dia dikatakan asam ketika reaksi netralisasi itu terjadi ketika dia apa? Donor H+ gitu kan. Dan dia dikatakan sebagai basa ketika dia akseptor H+. Sedangkan ini tidak memenuhi gitu ya. Oke. Yang terakhir yang E itu adalah yang NO2 direaksikan dengan 2 NaOH atau natrium hidroksida menjadi NaNO3 dan H2O. Nah, ini menjadi suatu garam. Nah, ini kita kalau kita nggak perhatiin reaksinya, kita bakal terkecoh nih ya. Karena di sini ada garam gitu ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan. Nah, di sini ya reaksinya ini kurang tepat nih yang ini ya. Ini reaksinya tidak tepat ya. Reaksinya yang tepat itu ya harusnya ya itu adalah NaNO3, NaNO2 dan H2O, harusnya seperti ini gitu ya. Nah, ya karena gini ya, jadi tadi ya konsepnya balik lagi kan, kalau misalnya ini kan sama aja ada 2 Na kan ya kalau kita jabarin, jadi ada gini nih, Na plus sama Na plus gitu kan. Nah gitu ya. Nah, Na plus ini ya tadi kan kita lihat di dalam reaksi kimia ya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga konsep reaksi kimia itu bagaimana. Jadi reaksi kimia itu ya kation akan selalu berdekatan dengan anion gitu ya. Maka di sini kationnya Na ada 2, maka dia akan bereaksi dengan yang di sini gitu ya, dan Na yang ini akan bereaksi dengan yang di sini gitu kan. Nah, sedangkan ya H2O ya akan membentuk dalam air itu menjadi 2OH- akan membentuk H2O maksudnya di sini ya. Ini H2O ya. Nah, sedangkan nanti sisa 1O-nya ini ya akan terikat gitu ya oleh salah satu dari NO2- di sebelah sini ya, salah satunya. Maka nanti yang terbentuk NaNO3 salah satunya lagi itu tetap NaNO2 gitu ya, dan plus air. Nah, tadi kan ini juga adalah suatu garam, ini adalah bentuk suatu garam ya, atau suatu larutan. Nah, ini disebut sebagai garam ya. Dan ini ada air, artinya sudah terjadi reaksi penetralan. Nah, ini reaksinya reaksi yang tepat seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ini juga bukan jawabannya ya. Jadi tadi yang D ini juga bukan jawabannya ya. Nah, jawabannya itu yang C ya, yang C adalah jawabannya.
Oke, mungkin sekian ya dari kakak. Apabila ada kurang, mohon maaf. Semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti. Kalau ada yang mau tanyakan,